Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di masjid yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas tentang bab hifdzil lisan, bab menjaga lisan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah dijelaskan bahwa betapa pentingnya dalam hifdzil lisan ini, karena salah satu cara masuk syaitan ke dalam diri kita adalah dengan banyaknya percakapan yang tidak bermanfaat, sehingga dengan banyaknya percakapan yang tidak bermanfaat itu kemana-mana, dan ketika ada sesuatu yang menyinggung kita kemudian kita marah, maka setan akan masuk ke dalam diri kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yaqul khairan aw liyaskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah fal yukrim jarahu, dia orang yang beriman itu menghormati tetangganya. Apa yang menjadi hak tetangganya juga harus diberikan haknya. Yang kedua, wal yukrim dhaifahu, kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wal yaqul khairan aw liyaskut, dan yang ketiga, hendaknya orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkata yang baik, kalau tidak bisa au liyaskut, atau diam itu lebih utama. Ternyata banyak
dari ulama-ulama kita ahli zuhud itu banyak yang lebih banyak diamnya kalau tidak ada kepentingan. Di sini dijelaskan bahwa ada Imam Atha bin Abi Rabah menjelaskan inna man qablakum kanu yukrihuna fudulal kalam wa kanu ya'tuna kulla kalamin fudulan ma'ata kitab Allah ta'ala ay yaqra'ahu ahadun. Dulu kebanyakan para alim ulama dulu itu menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, dan mereka senantiasa kalau tidak ada kerjaan mereka membaca Al-Quran, au amrun bil ma'ruf, atau bertindak yang baik-baik saja, au nahyan 'anil munkari, atau mencegah dari perbuatan yang mungkar. Tsumma qala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin, bahwa di masing-masing kita ini ternyata di surat Al-Infitar ayat 10 dan 11 ini, di masing-masing kita ini, di tubuh kita ini ternyata ada penjaganya, ada malaikat yang senantiasa menjaga kita, yang mengawasi kita, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat seluruh amal perbuatan kita. Anil yamini wa 'anil shimali qa'id, di sebelah kanan maupun sebelah kiri duduklah. Duduk ini kalau diartikan letter luck, malaikat duduk di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, udah otomatis kita tidak akan mampu berdiri karena kekuatan malaikat sangat dahsyat sekali. Artinya al-yamin itu merupakan kebaikan, anishimal yang kiri itu pertanda adalah keburukan. Jadi ada malaikat yang khusus untuk mencatat kebaikan kita, ada malaikat khusus yang mencatat kejelekan kita, yaitu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang kita kenal dengan malaikat raqib dan malaikat atid. Aw ma yastahi ahadukum allau nasharat alaihi sahifatuhu allati amlaha sadru naharihi wa aktsaru ma fiha laysa min amri dinihi wala dunyahu. Lah, bagaimana seseorang itu tidak malu ketika nanti suatu saat digelar kitab perkara kita, jadi disidangkan, kira-kira mana yang lebih berat timbangannya, apakah kebaikan yang sudah kita lakukan selama di dunia atau kejelekan yang sudah kita lakukan, mana yang lebih berat? Ya, kalau pas digelar itu kebaikan yang banyak yang disodorkan, tentu kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jannatin na'im. Tapi kalau kejelekan yang terlalu banyak, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam narul jahim. Haddatsana Abi rahimahullahu ta'ala bi isnadihi an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un la yusiru illa bi'ajabin as-sumtu wa huwa ahlul ibadah wat tawadu wa dzikrullahi ta'ala wa qillatus syar. 4 hal
yang harusnya terdapat pada diri dan jiwa orang yang beriman. Yang pertama, menurut hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, yang pertama adalah as-sumtu. As-sumtu yaitu diam. Diam ketika tidak ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Wa huwa awalul ibadah, dan ternyata diam itu awal mula dari dicatatnya suatu ibadah. Yang kedua at-tawadhu, yaitu rendah hati. Jadi kebalikan dari sifat kibir, sombong. Rendah hati, kalau sombong tinggi hati. Wa dzikrullahi ta'ala, orang mukmin itu harus memiliki sifat di mana tempat selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Wa qillatu syarr, dan mempersedikit perbuatan yang jelek. Jadi ada 4, yaitu as-sumtu, diam, tawadhu, zikrullah, wa qillatu syarr, dan berbuat jeleknya itu sedikit. Itu yang harus ditanamkan dalam diri seorang yang beriman. Nah, jadi ciri-cirinya itu orang yang beriman. Kalau kok nggak karu-karuan ketika ditegur, kemudian ngamuknya luar biasa karena mempunyai sesuatu yang dibanggakan, maka itu tidak termasuk orang yang beriman. Wa dzikrullah ta'ala, kemana tempat harus mengingat Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya selalu akan mengingat kepada Allah Ta'ala. Karena dengan mengingat Allah Ta'ala, jiwa hati ini semakin tentram. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah mengingat kepada Allah, karena dengan mengingat Allah itu akan memberikan manfaat ke dalam perilaku kita. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara min husni islamil mar'i, di antara salah satu ciri keislaman seseorang itu dianggap baik adalah tarkuhu mala ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi itu cirinya, karena orang yang beriman benar-benar itu kalau tidak ada pentingnya pasti akan meninggalkannya. Wa dzukira, dan diceritakan an-Nu'manil Hakim annahu qila lahu ma balaghu bika ma nara. Diceritakan bahwa Luqman al-Hakim yang sampai di Quran itu disebut ada yang namanya surat Luqman, ada sahabatnya bertanya, bagaimana, apa yang engkau lakukan sampai Allah mengangkat derajatmu begitu tinggi?
Luqman Hakim bukan Rasul, tetapi ditulis di surat Luqman juz 21. Qala sidqul hadis wa adaul amanati wa tarku ma la yu'nini. Ada 3 hal yang menyebabkan Luqman Al-Hakim itu diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, sidqul hadis, ucapannya selalu jujur. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang berkata jujur. Wa adaul amanah, yang kedua adalah selalu menunaikan amanah. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi 3 hal ini yang membuat Luqman Al-Hakim diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi hadirin hadirat, bahwa memang berat untuk diam ketika ada sesuatu yang akan sampai kepada kita, berita-berita yang kurang lebih yang tidak mengenakkan kita. Tetapi itulah ajarannya Allah dan Rasulnya. Kalau kita sekiranya tidak mampu untuk menahan sesuatu yang membuat emosi, maka diam itu lebih utama. Dan itu ternyata sudah menjadi pahala tersendiri bagi siapa yang sudah melaksanakannya. Begitu banyak lisan ini sudah menjadikan lebih hebat daripada pedang katanya. Terbukti hanya gara-gara omongan, hanya gara-gara rebutan lapak 1.000-2.000 perak, karena gara-gara omongan akhirnya disitulah setan masuk, saling tonjok menonjok, akhirnya enggak terima senjata yang berbicara, akhirnya terjadi pembunuhan. Naudzubillah. Jadi mari kita sama-sama menjaga lisan kita dari sesuatu yang sekiranya untuk kejelekan, kita mulai meninggalkannya. Ada 4 hal, ada 4 cerita dari beberapa raja. Arba'atun minal muluk takallama kullu wahidin minhum bi kalimatin ka'annaha ramiyatun min qausin wahidatin. Ada cerita dari beberapa raja dahulu, yaitu ada yang la andamu ala ma lam aqul wa qad nadamtu ala ma qultu. Ada raja yang berbicara, saya ketika belum berbicara saya belum menyesal, tetapi ketika aku sudah berbicara maka aku menyesal apa yang sudah aku bicarakan. Artinya begitu hati-hatinya. Wa qala malakus Sin, dan raja Cina berkata, malam atakallam bil kalimati fa ana amlikuha. Aku lebih baik tidak berbicara dengan 1 kalimat karena aku tidak mampu untuk menguasai kalimat tersebut. Wa qala Qaisar Malikir Rum, Kaisar Rum berkata,
ana ala raddi ma lam aqul aqdiru minni ala raddi ma qultu. Wa qala Kaisar Rum berkata, aku lebih baik tidak berbicara karena aku sendiri tidak akan mampu untuk menjaga lisanku dari yang aku bicarakan. Artinya sampai segitunya takut dari omongan itu kemudian tidak diterima oleh masyarakatnya. Jadi inilah pentingnya kita dalam menjaga lisan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari syaitonir rajim, musuh kita bersama. Demikian, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.